saya nggak punya waktu buat anak saya. Duit saya dulu nih. Dulu. Jenguk anak dulu apa duit dulu? Yang diduga itu dikendarai oleh Mario. Ngisi bensin 600.000, cabut langsung kabur tanpa bayar. Nah, enak di penjara. Belum nyoba. Nggak ada tuh pertanyaan konfirmasi. Gue denger lu masih lecehin Agnes. Lu cium-cium jempol kaki Agnes yang bau kaki itu termasuk pelecehan lu. Mario Dendi pengen semua mantannya masuk penjara biar CLBK. Nah, cinta lapas berujung kembali. Wah. Agnes dari 7 hari diperpanjang lagi 8 hari. Nah, setelah nanti 8 hari diperpanjang lagi 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan diperpanjang lagi 1 tahun sampai 10 tahun lah. Alasan mereka mengatakan melakukan ini karena pelecehan dan lain sebagainya itu cuma pembelaan diri aja. Papanya Mario nggak jengukin Mario selama di penjara. Ngapain? Mendingan jengukin duitnya di bank ya? Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update kasus tentang Mario, David, sama Agnes. Wah, kabar mengejutkan nih guys. Ini banyak banget kabar mengejutkan. Yang mana dulu ya? Nah, kisi-kisi dulu yang mau Let's Go bahas itu pertama adalah tentang papanya Rafael gitu. Pak Rafael ya, nggak mau jengukin Mario gitu. Terus yang kedua adalah masa tahanannya Agnes diperpanjang atau tidak? Diperpanjang. Lalu yang ketiga adalah Mario Dendi yang ternyata salah satu orang yang kabur nggak bayar waktu ngisi bensin. Ada videonya nanti nih. Lalu yang terakhir adalah Amanda. Amanda ini dipastikan tidak ikut dalam kasus keterlibatan penganiayaan ini guys. Waduh, banyak banget ya update kasusnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi let's kita bahas. Nah, yang mau pertama let's go bahas adalah tentang ayah Mario yang tidak jengukin Mario selama 20 harian lebih gitu dari artikel ini ya. Nah, buat apa jengukin Mario? Bapaknya juga dikejar polisi. Nggak dikejar KPK ya, belum polisi gitu. Masih diperiksa. Dan kabarnya kan sekarang untuk pemeriksaan kedua mangkir. Kemana papanya ini kalau nggak jenguk Mario? Lulu. Papanya daripada jengukin Mario, lebih baik papanya jengukin duit-duit yang belum diperiksa ya. Ini dugaannya seperti itu ya. Karena kalau kemarin ini harta kekayaannya itu total 56 miliar dari sini ya. Nah, sekarang ada kabar deposit box-nya Pak Rafael itu ada uang cash dari uang asing, dolar dan lain-lain itu sebanyak 37 miliar guys. Gila. Berarti mutasi yang diduga dari Pak Rafael ini ya sebesar 500 miliar. Nah, mutasi rekeningnya. Nah, kabarnya juga pihak Pak Rafael ini bolak-balik ke bank buat ngecekin deposit box. Waduh, lebih bolak-balik ke bank ya daripada bolak-balik ke penjara. Liatin anaknya, saya nggak punya waktu buat anak saya. Duit saya dulu nih. Dulu. Menurut kalian kalau kalian jadi Pak Rafael, jenguk anak dulu apa duit dulu? Ini pertanyaan ya itu. Soalnya agak lucu juga ya menurut Let's Go ya. Pak Rafael ini anaknya lagi bermasalah tapi nggak dijengking, tapi dijenguk duitnya dulu. Yang lebih berharga siapa ini? Memang sih kalau Let's Go jadi Pak Rafael juga, ini anak udah begajulan, menghilangkan pekerjaan papanya. Ngamanin duit dulu lah yang bisa diamanin. Anak bisa buat lagi mah. Dan kabarnya Mario Dendi ini dari tweet yang ini, nah itu diduga adalah orang dengan mobil BMW putih yang kabur beberapa waktu lalu. Nah, ini videonya. Nah, di video ini ada BMW putih yang diduga itu dikendarai oleh Mario. Ngisi bensin 600.000, cabut langsung kabur tanpa bayar. Nah, kejadian ini katanya udah diselesaikan secara damai. Nah, apakah benar? Nah, kalau ini benar, memang berdebah Mario ini. Nggak cuma tol ya yang nggak bayar. Shane Lucas bilang ya, Mario ini nggak pernah bayar tol gitu. Pakai nama bapaknya. Nah, bensin juga nggak bayar. Berarti memang ini bukan masalah duit nih, masalah tabiat Mario. Kasihan ibumu yang udah masa rawon Mario. Ini kan ada di videonya. Enak Den, rawonnya. Belum nyoba. Coba digigit. Nanti masih panas. Nah, kasihan mamanya. Den, enak rawonnya Den. Belum nyoba. Kamu belum nyoba-nyoba. Kamu bernyoba-nyoba.
Nah sekarang Mario ya akan merasakan bagaimana akibat dari perbuatannya. Sekarang pertanyaannya buat Mario ini ya, gimana Den? Enak di penjara? Belum nyoba. Kamu belum nyoba-nyoba. Kamu candu, tercandu-candu sama kamu nanya. Gak bercanda ya. Jadi sekarang Mario apakah akan mencoba rawon mamanya? Lah ini tim Mario ya kangen mungkin rawon mamanya sekarang. Masih panas. Belum nyoba ya, masih panas gitu. Nah, kabar yang mengejutkan lainnya guys ya, ternyata biang kerok dari permasalahan ini itu emang si Agnes ini kayaknya dan Mario Dendinya ya. Karena dari tayangan video yang ini, saksi N di TKP bahkan diminta bantuan naruh pahanya aja dia nggak lakukan, dia tidak melakukan, dia hanya naruh tangan aja di kepala. Ternyata pada saat rekonstruksi kemarin kita bisa lihat tidak ada bahasa, kalau ada pelecehan kan dia pasti akan bilang lu apain ini. Nah di sini pengacaranya David itu menjelaskan bahwa ada nggak sih keterkaitan si Amanda ini, APA ini, kan kabarnya Amanda ini biang kerok paling pertama yang memprovokasi omongan-omongan ke Mario Dendi ini. Nah, tapi dari logika sederhananya, si pengacaranya David ini bilang, waktu di tempat kejadian ya, di reka adegan itu, kalian kan lihat ya, nggak ada tuh omongan tentang Amanda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, waktu si Mario mukulin si David, dia nggak ada tuh konfirmasi mirip Pak Sambo ya. Tidak ada konfirmasi tentang pelecehan. Kan kabarnya David ini melecehkan Agnes gitu. Yang bebek aku dilecehin nih sama David. David terus aja minta jatah mantan. Nah, bisa jadi kan Agnes bilang itu. Kan waktu Mario Dendi ketemu David bilangnya apa? Gimana kalau lu partai aja sama gua? Nah, itu berantem aja sama gua. Nggak ada tuh waktu dipukulin Davidnya bilang, lu apain cewek gua? Lu kenyot-kenyotin daun telinganya kan? Nah, nggak ada tuh Mario bilang itu. Di mana letak pelecehannya? Gue denger lu lecehin cewek gua. Hah? Bener lu lecehin cewek gua? Hah? Jawab lu. Nah, kan harusnya kayak gitu. Nggak ada tuh pertanyaan konfirmasi, adanya arogansi. Nah, lu berani sama gua? Ribut yuk, lu berani sama gua? Nah, gue tendang pala lu. Nah, gua nggak takut ada orang mati. Hah? Lu mau lapor lu. Nah, itu kan adanya omongan arogansi. Konfirmasinya nggak ada. Harusnya, ini logika sederhana kita. Kalau memang tuduhan yang dituduhkan David itu ada, yang alias David melecehkan Agnes, hal yang paling pertama di BAP itu ya pasti tanya, gue denger-denger lu masih lecehin Agnes. Lu cium-cium jempol kaki Agnes yang bau kaki itu termasuk pelecehan lu. Nggak canda ya. Soalnya ini nggak tahu nih, pelecehan apa yang dimaksud sama David. Ini kan jadi, dimaksud sama Mario ya. Ini kan kita menerka-nerka, kadang nggak dijelasin ya. Menurut Lesko nyium-nyiumin bau jempol kaki yang habis pakai kaos kaki itu. itu pelecehan ya. Udah kalian tahu kan, jempol kaki yang habis anak SD pulang itu, anak sekolah pulang itu yang masih hitam-hitam. Nah, kan anak Agnes masih sekolah. Kan bisa aja, habis pakai kaos kaki, cium-ciumin bau kaki bisa jadi. Ini nggak tahu nih, nggak jelasin nih. Kamu, itu namanya pelecehan itu. Lu kalau gue denger lu ngelakuin hal itu sekali lagi, lu gue ajar lu. Nah, itu harusnya ada konfirmasi seperti itu. Tapi nggak ada. Di BAP dan di reka adegannya nggak ada. Yang adanya adalah, lu berani nggak sama gue? Lu partai sama gue? Lu jangan macam-macam sama gue. Gitu. Gue nggak takut anak orang mati. Ya, gitu. Itu kan kata-kata arogansi ya. Nah, ini kan keterkaitan dengan Amanda. Apalagi yang kabarnya ya bahwa si David ini adalah adik dari Amanda. Bukan adik dari Amanda, temen adik dari Amanda. Berarti kan bisa konfirmasi lagi sama si Mario. Gue denger-denger dari Amanda, lu tahu kan? Temen lu yang namanya si adiknya Amanda ini, gue tahu ceritanya lu ngelecehin Agnes, yang nyium-nyium bau kaki jempol Agnes yang pulang sekolah. Dari siapa? Dari Amanda. Kenapa Amanda bisa tahu? Gara-gara adiknya cerita. Nah, adiknya dari mana tahu? Pasti dari lu kan? Gue tahu tuh semua fit. Nah, harusnya kan ada konfirmasi kayak gitu. Tapi nggak ada. Berarti apa? Berarti dugaan sementara bahwa Amanda sebagai pembisik setan menurut pengacaranya si David ya, itu adalah alibi aja. Supaya fokusnya tuh kemana-mana gitu. Padahal yang memang berdebah-berdebah ini ya bertiga ini. Berdua sih paling berdebah ya. Si AGH, wah, yang ngerokok-ngerokok ini sama si Mario Dendi. Nah, itu fokus utamanya. Apakah Mario Dendi pengen semua mantannya masuk penjara biar CLBK? Nah, cinta lapas berujung kembali? Wah, tahu ya? Tahu, menurut kalian gimana nih? Nah, menurut Regio ini masuk akal, logika yang sederhana ya. Nggak ada konfirmasi yang jelas nih. Jadinya kan ini memang Mario memang pengen cari ribut aja.
emang alasan aja berarti ini David ini dituduh melakukan tindakan pelecehan seksual gitu, karena nggak ada konfirmasi. Lalu sekarang kabar Agnes gimana? Kabar Shane Lucas gimana? Diperpanjang tahanannya. Agnes dari 7 hari, sekarang selesai 7 hari kan, diperpanjang lagi 8 hari. Nah, setelah nanti 8 hari, diperpanjang lagi 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan, diperpanjang lagi 1 tahun. Sampai 10 tahun lah. Diperpanjang terus. Iya. Apa mungkin ini taktik polisi? Diperpanjang terus sampai Agnes bukan anak-anak lagi, baru dijatuhin hukuman. Ah, ini dia. Kamu udah nggak anak-anak lagi. Berarti hukuman kamu sekarang 12 tahun. Sesuai dengan hukum pasal tindakan penganiayaan berat dituduhkan untuk orang dewasa. Nah, bisa jadi. Nah, nggak tahu ya. Kita tunggu aja nih gimana nasib Agnes nih. Tapi sobat-sobat Let's Go juga masih banyak yang nanya ya, Bang, tolong bahas nih keluarganya Agnes. Nah, kan ini udah pernah Let's Go bahas bagi yang belum nonton ya. Keluarganya Agnes ini adalah keluarga yang biasa-biasa aja. Dan kabarnya Pak Rafael ini, papanya Mario itu malah nggak ngerestui Mario sama Agnes. Kenapa? Gara-gara mantannya Mario ini yang diduga Amanda ini itu anaknya ada keluarga TNI gitulah gitu. Mungkin sesama pegawai pemerintahan tuh bisa saling membantu gitu. Nah, tapi dia malah putus dan malah ke Agnes ini yang katanya keluarga biasa-biasa aja. Punya toko material, papanya sakit, itu stroke, mamanya punya kanker paru-paru, dan kakaknya habis operasi ring jantung gitu. Itu katanya nggak disetujuin lah sama Mario, sama papanya si Mario Dendi. Terbukti, feeling orang tua. Memang ternyata anaknya udah berdebah. Ditambah pacarnya juga membuat anaknya yang berdebah ini berdebah lagi. Ini ternyata feeling orang tua kuat. Aduh, feeling papa bener kan, nak? Coba kamu nggak pacaran sama si Agnes ini, nak. Papa masih jadi dijet pajak, nak. Gitu. Pajak Rubicon, papa masih nggak bayar loh, nak. Kamu masih bisa loh. Petentang-petentang naik Rubicon nggak bayar tol tuh. Itu rumah kita yang segede gaban itu pajaknya cuma 500.000 per tahun loh. Nah, sekarang kan nggak bisa, kita harus bayar pajak banyak ini, nak. Nah, mungkin feeling orang tua ya. Ini kan dugaan. Ini nggak serius ya, dugaan ini. Kelanjutan kasus ini tuh Let's Go masih tunggu banget dan penasaran aja nih sama keluarganya Agnes. Apa nggak ada sih wartawan yang bisa lihat apakah keluarganya Agnes ini jenguin Agnes atau enggak gitu. Agnes sekarang ditahan di mana? Apa nggak ada wartawan yang standby gitu untuk lihat kondisinya Agnes? Siapa tahu papa mamanya nyamperin gitu kan lewat KPAI, atau memang Agnes ini nggak dijenguk sama papa mamanya, mirip sama Mario Dendi gitu. Nah, gimana menurut kalian tentang kasus ini? Semua yang Let's Go omongin udah bersumber dari artikel-artikel online yang media terpercaya kabarnya ya gitu. Thank you banget yang udah nonton. Let's Go bakal update terus kasus ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip Nah, memiliki